Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 2 Agustus 2025, Pekan Biasa ke-17 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta semesta alam, terima kasih untuk hari baru ini. Kami mau memulainya dengan mendengarkan sabda-Mu yang menyegarkan jiwa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat semakin mengerti dengan merenungkan serta melaksanakannya seturut perintah dan pengajaran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bacaan dari Kitab Imamat, bab 25 ayat 1 dan ayat 8 sampai dengan 17. Tuhan bersabda kepada Musa di Gunung Sinai, "Engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Jadi 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus membunyikan sangkakala di mana-mana dalam bulan ke-7 pada tanggal 10. Pada hari raya pendamaian, kalian harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kalian harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan bagi segenap penduduk negeri. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan masing-masing kalian harus pulang ke tanah miliknya dan kembali kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Janganlah kalian menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kalian tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kalian petik buahnya. Karena tahun itu tahun Yobel, maka haruslah menjadi kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kalian makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, semua harus pulang ke tanah miliknya. Apabila kalian menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kalian merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Semakin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kalian merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takwa kepada Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya
telah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepada-Mu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepada-Mu. Karena telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepada-Nya. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepada-Mu. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan surga. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 14, ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes.
sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias. Dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tahun Pemulihan dan Pembebasan. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Tahun Yubileum yang sedang berlangsung saat ini ditandai dengan begitu banyak kegiatan ziarah umat, minimal yang saya tahu di wilayah Keuskupan Agung Jakarta. Ziarah Porta Santa terlihat meriah, di mana umat ada yang datang dengan bis ke gereja tertentu, berdoa dan berfoto bersama, bahkan disediakan semacam paspor yang dicap untuk setiap gereja yang dikunjungi. Karena bagi umat yang belum sanggup pergi ke Roma untuk melewati pintu suci di sana, KAJ mengajak umatnya untuk berkunjung ke 9 gereja Porta Santa menjadi peziarah pengharapan dengan menyadarkan diri untuk membuka hati kepada Allah, masuk ke dalam pintu sucinya yang adalah Yesus Kristus, Sang Gembala utama kita. Ibu, Bapa, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan Yesus. Bacaan pertama hari ini merupakan salah satu bacaan acuan tentang tahun Yobel. Begitu banyak peraturan yang harus diikuti oleh umat Israel Perjanjian Lama saat itu, yang intinya menunjukkan bahwa Tuhanlah sang pemilik tanah dan umat dipercayakan untuk mengelolanya. Ya, mengelola secara bertanggung jawab. Peraturan tahun Sabat itu menekankan pada pengelolaan alam secara benar. Tanah pertanian perlu diberi istirahat untuk mengembalikan kesuburannya. Berkaitan erat dengan itu, kita patut bertanya, bagaimana perlakuan manusia masa kini yang mengeruk tanah pertambangan secara semena-mena sehingga mengakibatkan perusakan kelestarian alam yang seharusnya dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab. Keserakahan manusia yang mengeksploitasi alam secara tidak bertanggung jawab inilah yang diingatkan dalam peraturan tahun Sabat tersebut. Sebagai umat beriman, kita sepatutnya mempertimbangkan keseimbangan antara apa yang dibutuhkan dan bagaimana menjaga kelestarian dengan memberi waktu kepada alam untuk merevitalisasi dirinya. Dan itu tidak bisa terjadi jika manusia mengeksploitasi sehabis-habisnya yang menunjukkan keserakahan duniawinya. Kita juga melihat bahkan dalam peraturan tahun Yobel itu ditetapkan tanah yang tidak bisa ditebus pun harus dikembalikan kepada keluarga pemilik semula. Ini dibuat untuk mencegah munculnya tuan tanah yang serakah dan rakus. Keadilan sosial adalah hal yang menjadi perhatian utama Allah Sang Pencipta.
seperti tertulis dalam kitab Imamat bab 11 ayat 13 dan 17. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Tuhan menetapkan tahun pembebasan yang bernama tahun Yobel atau tahun Yubileum ini untuk memulihkan hak-hak semua manusia. Tidak boleh ada yang dirugikan, malah jika dia lemah harus dibantu untuk memperoleh haknya. Semangat dasarnya adalah memperlakukan sesama sebagai saudara-saudari dalam Tuhan, serta ikut berjuang memulihkan hak orang lain dan tidak boleh menahan hak mereka. Peraturan Yobel memperingatkan kita bahwa setiap orang berhak yang sama untuk hidup, bermata pencaharian yang cukup untuk mengelola kehidupannya. Bahwa dalam struktur masyarakat modern ini kita berada di status sosial yang berbeda-beda, itu adalah bagian dari perjalanan hidup masing-masing. Tapi tiap-tiap orang mempunyai tugas untuk mengembalikan atau memulihkan harkat hidup sesama. Bagi mereka yang berkecukupan, mempunyai kesempatan untuk membantu saudaranya yang lemah dan kurang beruntung, bukan malah menindasnya. Seperti anak Herodias yang menari dengan begitu menariknya sehingga memperoleh privilege dari Herodes yang akan memberikan apapun kepadanya sesuai permintaan anak itu, dan yang dimintanya adalah kepala Yohanes Pembaptis sesuai dengan keinginan ibunya yang mendendam pada Yohanes berkaitan dengan teguran Yohanes atas hubungan yang tidak benar antara Herodes dan Herodias. Maka kita tidak boleh menari-nari di atas penderitaan sesama hanya untuk memuaskan nafsu duniawi, keserakahan, egosentris, dan seterusnya. Malah sebaliknya, peraturan tahun Yobel itu mengingatkan kita untuk mencintai kebenaran dan berbagi kehidupan dengan sesama. Dan melalui peraturan ini, kita diminta percaya bahwa Allah pasti memelihara hidup kita. Marilah berdoa. Allah yang maha bijaksana, Engkau adalah pencipta dan pemilik dunia serta hidup kami. Ampuni kami umat-Mu karena kami sering bertindak rakus dan serakah, lupa untuk menjaga keberlangsungan bumi dan alam semesta yang seharusnya kami kelola secara bijak. Kami mau memperbaiki sikap itu, terlebih pada kesempatan tahun Yubileum ini, serta semakin memperhatikan hak hidup sesama dengan membantu yang lemah dan kurang beruntung. Doa ini kami hunjukkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu terkasih dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.